Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya, dan ibadah puasanya juga lancar-lancar aja. Sebagian besar kaum muslim ini pasti mendambakan atau merindukan yang namanya bisa berangkat haji ke tanah suci. Bukan hanya sebagai kewajiban daripada rukun Islam, tapi naik haji ini juga bisa merupakan jawaban daripada panggilan spiritual. Masalahnya naik haji ini kan tidak bisa sewaktu-waktu, dibutuhkan momen khusus atau waktu-waktu tertentu supaya para calon haji ini bisa berangkat ke sana. Bahkan tidak hanya bertahun-tahun, bisa ada yang 10 tahun baru bisa berangkat ke sana. Dan juga bukan hanya masalah waktu, tapi juga masalah biaya. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk para calon haji bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Untuk para kaum muslimin yang bisa dikatakan mampu saja, mereka ini masih membutuhkan waktu serta biaya yang disiapkan khusus supaya mereka ini bisa menunaikan ibadah haji. Terlebih lagi untuk kaum muslimin yang bisa dikatakan ekonominya ini kurang mampu. Nah, mereka ini pastinya akan lebih banyak membutuhkan waktu untuk dapat mengumpulkan uang untuk biaya pergi ke sana, Beb. Dari penghasilan mereka yang bisa dikatakan tidak seberapa ini, yang pastinya kan mereka akan sisihkan terlebih dahulu untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, baru kalau misalnya ada lebih, mereka akan sisihkan sebagai celengan untuk pergi haji. Tidak sedikit dari para calon haji ini, mereka berjuang keras untuk mengumpulkan uang demi memenuhi biaya mereka berangkat haji, Beb. Nah, di vlog kali ini gue akan mengisahkan atau berbagi pengalaman daripada mereka-mereka ini yang luar biasa menginspirasi. Atau bisa juga memotivasi kita semua ya yang belum mendapatkan panggilan tersebut. Atau juga sudah ada niat sebetulnya untuk pergi ke sana tapi kadang masih suka hilang-hilang nih niatnya. Nah, mereka-mereka ini berjuang bukan hanya bertahun-tahun tapi belasan tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang sudah menabung sejak masih zaman perang. Aduh, kebayang itu udah berapa lama ya kan? Mendingan kita langsung aja ya simak bareng-bareng pengalaman satu persatu dari orang-orang yang menginspirasi ini. Sosok inspiratif pertama ini datang dari seorang kakek bernama kakek Ambari. Dia ini seorang warga yang tinggal di Harjamukti, Cirebon. Jadi kakek Ambari ini dikabarkan sudah menabung untuk biaya ke tanah suci selama 66 tahun. Hingga akhirnya di tanggal 1 September 2016, beliau ini berhasil untuk pergi haji melalui kloter nomor 63 embarkasi Bekasi. Jadi pada saat kakek Ambari ini berusia 30 tahun, niat untuk bisa pergi haji ini sudah ada di dalam hatinya. Dan salah satu yang memotivasi dirinya untuk bisa pergi haji ini adalah ayahnya sendiri, yaitu Bapak Ahmad, yang kala itu memang sudah pergi haji. Jadi dimulai saat itu, dia ini sudah mulai menyisihkan penghasilannya sedikit demi sedikit setiap harinya untuk dicelengkan atau dimasukkan ke dalam celengannya ini dia buat sendiri dari kaleng biskuit yang dia patri, Beb. Kakek Ambari ini sudah mulai menabung itu sejak tahun 1940-an. Jadi ini ada cerita lucu nih. Jadi waktu itu kan masih zaman perang gitu ya. Nah, kakek Ambari ini katanya ya celengannya tuh dibawa kemana-mana. Bahkan pada saat dia perang pun ini dibawa nih celengannya. Jadi pada saat Belandanya datang, ini kakek Ambari bakalan mendem celengannya tersebut itu di dalam tanah. Begitu Belandanya udah pergi, malamnya kakek Ambari balik lagi ke tempat itu buat ngegali tanahnya, ngambil lagi celengannya, Beb. Kayak gitu. Terus kayak gitu, pokoknya dia benar-benar diniatin gitu ya gimana caranya dia jangan sampai lepas daripada menabung. Karena kakek Ambari ini kan sudah mulai menabung dari zaman dulu ya, dari zaman peperangan. Jadi uang yang dia celengkan ke dalam celengannya itu sudah pasti kan uang kuno ya, Beb ya, uang lama gitu. Kalau misalnya dipakai sekarang ya pasti nggak laku. Nah, jadinya kakek Ambari ini dia itu membongkar celengannya untuk mengeluarkan uang-uang logam kunonya tersebut untuk ditukarkan ke toko jual beli uang kuno. Atau bahkan juga pernah ke kolektor, Beb. Jadi akhirnya uangnya ini kan terpakai lagi ya. Dia mendapatkan uang rupiah yang nilainya masih berlaku zaman sekarang. Nah, setelah ditukarkan tersebut, uangnya ini ditabung lagi ke dalam celengan itu. Sampai berpuluh-puluh tahun, akhirnya uangnya ini terkumpul ada 35 juta, Beb. Kebayangkan dari yang sekoin gitu, 1 sen, atau berapalah dia celengkan dari zaman perang, akhirnya terkumpul banyak.
Aksi daripada menabungnya kakek Ambari ini tidak diketahui sama sekali sama pihak keluarganya, bahkan sama anak istrinya sendiri. Nah, ini menurut informasi dari anak sematawayangnya bernama Mbak Asrifah, dia ini baru mengetahui kalau ayahnya akan berangkat haji setelah dia melihat nama dari kakek Ambari itu terdaftar di dalam list orang-orang yang akan berangkat sebagai calon haji di tahun 2013. Mbak Asrifah ini tuh bingung dan sekaligus kagum sama ayahnya karena dia nggak menyangka kalau ayahnya ini yang hanya sebagai buruh tani itu kok sempet-sempetnya gitu ya menyisihkan sedikit daripada penghasilannya yang juga memang tidak banyak sampai akhirnya banyak gitu uangnya dan bisa untuk membiayai dirinya pergi haji. Nah, ditambah ini kakek Ambari itu sebagai buruh tani dia sudah pensiun sejak tahun 2000, Beb. Karena dia memiliki niat yang sangat besar, tekad yang sangat bulat untuk bisa naik haji, akhirnya diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di tahun 2016 dirinya ini akhirnya pergi naik haji ke tanah suci dengan ditemani oleh putri sematawayangnya yaitu Mbak Asrifah. Masya Allah. Lanjut, Beb, ini adalah sosok inspiratif kedua yang merupakan seorang tukang parkir yang berasal dari Yogyakarta. Dia ini bernama Bapak Badri Safi'i. Jadi sejak tahun 1985 beliau ini beserta istrinya itu sudah berniat banget yang namanya naik haji. Cuma kalau dilihat dari penghasilannya kan aduh sampai kapan gitu ya nabung ya, hingga akhirnya bisa terkumpul untuk berangkat ke tanah suci. Sebelumnya Pak Badri ini berprofesi sebagai loper koran. Jadi dia itu buka semacam lapak koran dan juga sekaligus menjual rokok di kawasan Jalan Mangkubumi Yogyakarta. Dan istrinya juga saat itu berjualan lotek di kawasan yang sama. Ini lotek kalau kalian nggak tahu ya, ini semacam gado-gado, Beb. Kayak gitu, kebayang ya? Oke, mereka berdua ini berjuang nih dari tahun 1985 untuk bisa menyisihkan tabungannya untuk pergi haji. Nah, padahal sebetulnya kan pastinya ada biaya lainnya gitu yang harus mereka siapkan. Mereka ini kan punya dua putra ya, atau dua orang anak laki-laki yang niatnya mereka akan sekolahkan hingga lulus sarjana. Nah, itu kan biayanya juga nggak sedikit ya, Beb ya. Namun mereka ini karena memiliki niat yang sangat besar gitu ya, tekadnya juga udah bulet banget untuk bisa naik haji, bisa nih akhirnya. Jadi dibikin pos-pos gitu loh. Ini tabungan buat biaya hidup sehari-hari, ini tabungan buat biaya sekolah anak-anak, ini tabungan buat naik haji. Jadi katanya waktu itu ya sehari itu ngumpulin walaupun cuma 500 sampai 1000 perak itu nggak apa-apa. Yang penting dicelengin aja. Dan juga pada akhirnya karena melihat kondisi tidak mencukupi nih kayaknya kalau cuma ngandelin dari jualan lotek sama jualan koran. Nah akhirnya Pak Badri ini dia nyambi bekerja sebagai tukang parkir di dekat kawasan tempat dia jualan koran itu. Nah dari hasil menjadi tukang parkir ini agak lumayan katanya. Sehari itu bisa dapat kurang lebih 75.000. Dari 75.000 itu dia bisa menyisihkan ya kurang lebih 5.000 atau 10.000 sehari buat celengan naik haji. Alhamdulillahnya ya ini orang-orang terdekat serta teman-teman dari Pak Badri dan istrinya ini sangat mendukung niat serta usaha keras dari mereka berdua. Tapi ada juga sih yang nyinyir atau yang tidak yakin gitu ya dengan usaha yang dilakukan mereka berdua. Pak Badri ini pernah cerita, katanya pernah ada yang nanya, kalian itu kerja keras siang sampai malam, sampai siang lagi, sampai malam lagi, itu uangnya buat apa? Nah terus Pak Badri cerita, ya buat naik haji. Diketawain dong. Tapi saat itu gimana ya, Pak Badrinya sih tidak langsung down atau merasa kecewa atau gimana ya. Justru mereka-mereka ini yang istilahnya meragukan usaha kerja keras dari mereka berdua dijadikan sebagai lecutan. Jadi lebih semangat lagi nih cari uangnya, lebih semangat nabung lagi gitu. Nah ini juga ada satu pelajaran yang disampaikan sama Pak Badri. Jadi katanya Beb, kalau misalnya kita itu punya niat, udah niat banget gitu ya yang namanya buat naik haji, itu tabungan yang udah kita siapin, yang kita udah cicil dari kapan tahu, jangan diutak-utik. Udah, kalau niatnya itu uang untuk naik haji, ya udah buat naik haji aja. Kapan tahu kita jalan, kapan tahu kita berangkat, ya udah yang penting uangnya jangan diapa-apain. Jangan sampai kegoda untuk dipakai buat keperluan yang lain. Karena hal ini yang terjadi sama Pak Badri dan istrinya. Jadi suatu hari ya, sebetulnya Pak Badri ini berniatnya buat muterin uangnya gitu loh. Jadi supaya bisa lebih berkembang, dapat penghasilan lebih yang nanti bisa ditabung lagi. Jadi dia ambil nih uangnya yang udah terkumpul kurang lebih waktu itu 40 jutaan. Dia pakai untuk bisnis properti. Nah katanya ya, bukannya untung ini bisnis daripada jual beli tanahnya, malah dia itu merugi.
tanah yang dia beli ini katanya justru bermasalah. Waduh, jadinya malah bukan dapat banyak ya Pak Badrinya ya. Udah deh, saat itu dia akhirnya kembali kepada niat awal. Dengan istrinya nih udah langsung deh, udah nggak mau lagi deh yang namanya itu kepake buat hal lain. Nggak mau kegoda lagi sama urusan lain. Itu uang difokusin buat biaya naik haji aja. Terus juga Pak Badri saat itu selalu berdoa nih sama istrinya nih, minta dikasih kemudahan, dikasih kelancaran rejeki gitu ya, supaya kekumpul lagi nih uangnya. Dan alhamdulillah ini doanya dijawab. Di tahun 2016 Pak Badri dan istri ini akhirnya berangkat naik haji. Setelah katanya ya dua putranya ini udah selesai kuliah sampai sarjana dua-duanya. Yang satu itu lulusan Universitas Islam Indonesia atau UII Jogja. Dan satu lagi itu lulusan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Jadi memang kalau udah ada niat, udah Beb, terus aja difokusin gitu ya, diniatin sambil diiringi doa. Insya Allah ada jalan, dikasih kemudahan. Udah kan Pak Badri, bukan cuma naik haji aja dia bisa pergi ke sana sama istrinya. Bahkan dua putranya aja bisa selesai kuliah sampai S1 sesuai tujuannya. Masya Allah. Sosok inspiratif yang berikutnya, ini yang terakhir adalah seorang pria asal Probolinggo. Dia bernama Kakek Miskat. Dia ini berprofesi sebagai pemulung. Jadi kesehariannya ini Kakek Miskat itu memulung dari 5 kampung menggunakan sepeda bututnya Beb. Jadi dari pagi nih subuh-subuh udah berangkat ya, sampai kemudian udah mau maghrib ini baru balik nih Kakek Miskat. Keliling ke 5 kampung, dari kampung satu ke kampung yang lain, ini mengutin sampah. Sampah-sampah yang dikumpulkan Kakek Miskat itu biasanya dalam bentuk kardus gitu ya. Terus juga botol-botol bekas, botol-botol plastik. Terus juga barang-barang bekas. Nah dari sampah-sampah yang dikumpulkan ini, Kakek Miskat itu biasanya mendapatkan penghasilan seharinya kurang lebih 15-30 ribu. Nah belum lagi itu kan dipakai untuk biaya makan. Sehari ini katanya Kakek Miskat makannya 2 kali aja. Itu di warung dan biayanya sekali makan itu kurang lebih 5 ribu. Jadi kalau misalnya 2 kali makan kan 10 ribu. Nah itu udah sebagian kan kepake kan. Kakek Miskat ini juga dia nabung gitu ya di celengan nih, sama seperti Kakek Ambari dan Pak Badri tadi. Dia nggak menabung di bank Beb. Dan tabungannya ini atau uang yang dicelengkannya itu tuh juga receh-receh. Sehari itu sebisanya aja, sedapatnya aja gitu dia celengin. Bisa yang kadang 2.000, 3.000 atau cuma 5.000 kayak gitu. Nggak apa-apa, yang penting dia tetap niatin itu dicelengin untuk biaya naik haji. Dan kapan dia bakalan berangkat, yaitu wallahu alam, dia serahin aja, dia pasrah gitu. Yang penting dia sekarang usaha ngumpulin duitnya dulu aja. Udah, celengannya ditaruh di lemari. Gitu terus tiap hari kan ya Beb ya, tiap hari nyisihin uang. Sampai suatu hari dia ini keingetan lagi sama niatnya buat naik haji. Dia pengen tahu kira-kira duit yang udah dikumpulin di lemari dia tuh udah ada berapa ya. Akhirnya dia lihat nih, dia buka lemari, dia ambil celengannya, dibuka tuh celengannya, dihitung-hitung. Alhamdulillah Beb, itu udah kekumpul sekitar 3 juta. Keinginan dia untuk pergi haji ini kan sudah ada di dalam dirinya sejak kecil Beb. Jadi kalau orang-orang itu punya cita-cita pengen jadi dokter, insinyur atau apa. Nah ini kalau Kakek Miskat dia punya keinginan atau cita-cita itu pergi ke Baitullah, pergi ke rumahnya Allah gitu ya untuk beribadah di tanah suci. Subhanallah. Akhirnya di tahun 2010 ini Kakek Miskat memberanikan diri. Udahlah nekat aja. Dia mendatangi seorang pemilik dari KBIH atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Ini bernama Haji Saiful. Dia menyampaikan keinginannya betapa dia tuh pengen banget gitu yang namanya naik haji. Akhirnya dibantu ya sama Pak Haji Saiful. Saat itu mekanisme dari naik hajinya Kakek Miskat ini berupa dana talangan katanya Beb. Dan dana talangan tersebut ini jaminannya adalah kepemilikan KBIH tersebut. Itu uang 3 juta yang udah kekumpulkannya dibawa sama Kakek Miskat untuk diberikan kepada Haji Saiful. Aduh itu uangnya padahal udah lusuh-lusuh banget, udah gitu diikat karet, ya Allah. 1 tahun menjelang pelunasan dana talangan tersebut, ini ternyata uang tabungannya Kakek Miskat belum mencukupi. Aduh, bingung lagi nih gimana nyarinya ya kan. Tapi alhamdulillah ternyata kata Pak Haji Saiful ini ada bisa diberikan satu kebijakan untuk pelunasan dana talangan tersebut selama 3 tahun ke depan. Jadi masih ada waktu lagi nih kerja keras lagi ya kan Kakek Miskatnya. Nah setelah itu teratasi, ada lagi cobaan Beb. Ternyata Kakek Miskatnya ini jatuh sakit
sakit. Dia tiba-tiba menderita sesak nafas. Nah, karena sesak nafasnya ini akhirnya kan dia nggak bisa kerja, nggak bisa goes sepeda lagi buat mulung. Udah gitu kan 5 kampung ya biasanya dia mulung ya. Namun ya tadi ya Beb, karena memang niat dan cita-cita daripada kakek miskat ini sudah terpupuk dari kecil, sekalipun adanya derita penyakit sesak nafas yang dia alami, ini tidak membuat niatnya pergi haji menjadi terhalang. Dia tetap memiliki semangat pergi haji yang ada di dalam hatinya. Dan pada akhirnya ini Allah kasih kemudahan ya Beb ya. Di tahun 2018 kakek miskat ini bisa pergi haji. Dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, dikasih kekuatan. Dengan kondisi yang memang bisa dikatakan kurang sehat, tapi kakek miskatnya ini bisa berangkat ke sana. Nah, saat itu memang masih harus dibantu dengan menggunakan kursi roda dan juga selang infus. Tapi tetap nih semangat gitu kakek miskatnya. Dan alhamdulillahnya katanya di sana ya selama menjalankan ibadah haji, kakek miskatnya itu lancar-lancar aja Beb, alhamdulillah. Dan dia bahkan sempat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi pengen nangis gak sih dengarnya? Gimana Beb, pengalaman-pengalaman daripada orang-orang yang ingin sekali pergi haji, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga memotivasi kalian ya, yang memang sudah memiliki niatan dari kapan tahu deh, udah dari lama gitu ya kepengen pergi ke sana, termasuk gue juga. Ya Allah, ini bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa ya, semoga hajat-hajat baik kalian itu segera dikabulkan ya, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu vlog kali ini Beb, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video kali ini bisa menginspirasi kalian semua ya. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk diklik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak, dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.